Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Mulda Mustafa, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum mata kuliah Pelestarian Sumber Daya Lahan Pertanian Berkelanjutan. Praktikum ini saya laksanakan di Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, tepatnya pada bulan Januari 2021. Ya, langsung saja ke slide presentasinya. Pada isi pembahasan pada praktikum kali ini, ada 3 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama adalah evaluasi sumber daya lahan, yang kedua penentuan status daya dukung lahan, dan yang ketiga adalah pencemaran dan degradasi lahan. Baik, yang pertama adalah evaluasi sumber daya lahan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber daya lahan yang ada serta mengetahui kesesuaian lahan pada penggunaannya. Evaluasi sumber daya lahan merupakan proses penilaian suatu lahan sehingga penggunaan lahan sesuai dengan kemampuan lahan tersebut. Pada penilaiannya ada 2 poin penting, yaitu kelas kemampuan lahan dan kelas kesesuaian lahan. Hasil dari kelas kesesuaian lahan dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk menilai kelas kesesuaian lahan, kita harus mengetahui kualitas dan karakteristik lahan tersebut, yang meliputi tekstur tanah, kedalaman perakaran, dan kemiringan lereng. Dari data di tabel dapat dikatakan bahwa lahan tersebut cocok digunakan dan sesuai untuk penggunaan lahan dengan karakteristik tanah yang lempung, berdebu, dan perakarannya sekitar 69 cm untuk penggunaan lahan pertanian yang optimal dalam kegiatan pertanian. Dengan masuknya kelas S1 pada lahan tersebut, maka lahan tidak mempunyai faktor pembatas yang berarti atau nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan, atau faktor pembatas yang bersifat minor dan tidak akan mereduksi produktivitas lahan secara nyata. Selanjutnya adalah kelas kemampuan lahan. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Dari hasil data tersebut menunjukkan bahwa kelas kemampuan lahan di Kecamatan Palimanan sendiri dalam kelas aktual dan kelas potensial, yaitu adalah kelas 3, di mana masih ada beberapa pilihan dalam penggunaan atau pemanfaatan lahannya. Dari tekstur tanah lapisan atas dan lapisan bawah adalah agak halus, menunjukkan bahwa jenis tekstur tanahnya liat berdebu, lempung liat berdebu, lempung berliat, dan lempung berpasir. Untuk kemiringan lerengnya tergolong agak miring atau bergelombang dengan kemiringan 8-15%. Kondisi drainase rata-rata dalam kondisi agak baik. Kondisi kedalaman lahannya tergolong sedang, dan faktor penghambat keadaan erosi, kerikil atau bebatuan, dan banjir tidak ada. Selanjutnya masuk ke pembahasan perhitungan status daya dukung lahan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui cara menghitung ketersediaan lahan atau supply, mengetahui cara menghitung kebutuhan lahan untuk hidup layak, mengetahui cara menghitung kebutuhan lahan, dan mengetahui cara menentukan status daya dukung lahan. Daya dukung lahan merupakan kemampuan suatu lingkungan untuk mendukung kehidupan. Untuk menentukan daya dukung lahan dilakukan dengan cara membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan bagi penduduk yang hidup di suatu wilayah. Ketersediaan lahan atau SL ditentukan berdasarkan data total produksi aktual atau potensial setempat dari setiap komoditas hayati di suatu wilayah. Sementara untuk kebutuhan lahan atau DL dihitung dengan berdasarkan kebutuhan bioproduk untuk hidup layak. Ketersediaan suplai lahan. Untuk menghitung ketersediaan suplai lahan, kita harus mengetahui beberapa variabelnya seperti jenis komoditas, produksi aktual, harga satuan per komoditas, dan nilai produksi. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut. Hasil perhitungan ketersediaan suplai lahan dapat dikatakan lahan tersebut cocok, yaitu dengan hasil ketersediaan seluas 1323,54 hektar.
Perhitungannya dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya, kebutuhan lahan untuk hidup layak. Menurut Permentan Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2009, untuk kebutuhan hidup layak per penduduk diasumsikan sebesar 1 ton setara beras per kapita per tahun. Perhitungan kebutuhan lahan untuk hidup layak adalah sebagai berikut dengan rumus: kebutuhan hidup layak per penduduk dibagi dengan hasil produktivitas beras lokal per tahun, dan didapatkan hasil lahan untuk hidup layak di Kecamatan Palimanan adalah 0,392 hektar per orang. Selanjutnya, kebutuhan lahan. Jumlah penduduk berdasarkan database di Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon adalah 69.376 jiwa. Sedangkan kebutuhan lahan untuk hidup layak berdasarkan hasil perhitungan di atas tadi adalah 0,392 hektar per jiwa. Sehingga untuk menghitung kebutuhan lahan dapat digunakan rumus DL sama dengan N dikali KHLL dengan keterangan N merupakan jumlah penduduk per jiwa, sedangkan KHLL merupakan luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk. Dari perhitungan tersebut didapatkan bahwa kebutuhan lahan untuk Kecamatan Palimanan adalah 27.195 hektar. Maka untuk penentuan status daya dukung lahan dapat diperoleh dengan membandingkan antara ketersediaan lahan atau SL dengan kebutuhan lahan atau DL. Jika SL lebih dari DL, maka daya dukung lahannya dinyatakan surplus. Sedangkan jika SL kurang dari DL, maka daya dukung lahannya dinyatakan defisit atau terlampaui. Dari perhitungan di atas, didapatkan bahwa luas ketersediaan lahan adalah seluas 1.323,54 hektar dan total kebutuhan lahan adalah 27.195 hektar. Maka didapatkan hasil bahwa nilai SL kurang dari DL dan daya dukung lahan dinyatakan defisit. Status daya dukung lahan dan daya dukung lingkungan defisit. Ini disebabkan karena ketersediaan lahan yang minim karena penduduk jiwa yang bertambah mengakibatkan ketersediaan lahan. Dan selanjutnya masuk pada pembahasan terakhir, yaitu pencemaran dan degradasi lahan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pencemaran dan degradasi lahan pertanian yang ada di Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon melalui kegiatan observasi secara langsung di lapangan dan dengan pendekatan secara partisipatif kepada petani. Seperti yang diketahui bahwa pencemaran dan degradasi lahan ini sebagian besar adalah disebabkan oleh faktor aktivitas manusia, seperti adanya konversi lahan, pembuangan sampah atau limbah secara sembarangan dan tidak ada tanggung jawabnya, dan juga disebabkan oleh aktivitas alam. Nah, untuk mengetahui kondisi pencemaran dan degradasi lahan yang ada di Kecamatan Palimanan, pada praktikum ini dilakukan dengan cara observasi langsung ke lapangan dan kepada petani. Dari kegiatan tersebut diketahui bahwa pencemaran pada lahan pertanian di Palimanan bisa dibilang pencemarannya sangat tinggi. Faktor yang menjadi penyebab adanya pencemaran lahan adalah penggunaan pupuk kimia yang berlebih, pencemaran sampah plastik di lahan sawah, dan pencemaran dari limbah batu alam. Penggunaan pupuk kimia atau pestisida kimia secara berlebih mengakibatkan pencemaran yang terjadi pada tanah di mana penggunaan berlebih ini menjadikan tanah tidak memiliki unsur hara yang optimal dan menjadikan kandungan unsur hara pada tanah menjadi minim. Penggunaan pestisida yang berlebih dalam kurun waktu yang panjang akan berdampak pada kehidupan dan keberadaan musuh alami hama dan penyakit, dan juga berdampak pada kehidupan biota tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya ledakan hama, penyakit, dan degradasi biota tanah. Solusi pencegahan untuk pencemaran pupuk kimia secara berlebih bisa dilakukan dengan
melaksanakan atau mengadakan penyuluhan rutin seperti penyuluhan tentang penggunaan pupuk pestisida dan juga pupuk organik. Dan juga bisa menerapkan peraturan-peraturan seperti peraturan kementerian yang terkait tentang peredaran, penyimpanan, atau penggunaan pestisida, atau bisa juga peraturan Kementan tentang aplikasi dan lisensi pestisida. Faktor lain dalam pencemaran degradasi lahan adalah pencemaran sampah plastik di lahan sawah. Sampah plastik sendiri merupakan limbah industri yang mengandung logam berat, sehingga perlu adanya tindakan dalam pengendalian pencemaran sampah tersebut. Karena penyebab utama dari pencemaran sampah itu sendiri adalah dari aktivitas manusia, sehingga sangat diperlukan kesadaran bagi manusia sendiri dan juga harus adanya pengelolaan sampah yang tepat. Dapat dilihat pada gambar bahwa pencemaran sampah plastik sangat tinggi. Bahkan sampah plastik ada yang menyebar di lahan-lahan sawah petani. Faktor selanjutnya adalah pencemaran air dari limbah batu alam. Dari hasil observasi di daerah Palimanan, terdapat pencemaran air yang disebabkan oleh limbah batu alam yang menyebabkan air di daerah tersebut menjadi keruh. Tercemarnya air oleh limbah batu alam menyebabkan tanah pada lahan sawah cenderung menjadi padat. Limbah batu alam ini berasal dari pabrik batu alam yang limbahnya dibuang di sungai dan mengalir ke lahan persawahan. Selain membuat tanah pada sawah menjadi padat, limbah batu alam yang pekat juga dapat mematikan organisme yang bermanfaat bagi pertanian. Demikian pemaparan presentasi hasil praktikum mata kuliah pelestarian sumber daya lahan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan juga khususnya bagi petani di Indonesia. Jika dalam pemaparan video ini banyak kekurangan dan juga banyak kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Salam petani sukses untuk pertanian Indonesia. Terima kasih.